Halo, perkenalkan nama saya Calvin Kue dengan NIM 250230024. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 dari kakak rekayasa struktur untuk mata kuliah metodologi penelitian. Topik yang saya angkat yaitu optimasi letak dan jumlah viscoelastic damper atau VED pada struktur gedung beton bertulang dengan layout irregular menggunakan Gaussian Process Regression. Dosen pembimbing saya yaitu Ibu Prasanti Widiasih Sarli, STMT PhD. Yang pertama yaitu literatur review. Untuk periode reviewnya yaitu 6 tahun ke belakang, yaitu 2018 sampai 2024. Fokusnya pada jurnal Q1 dan Q2 berdasarkan Scopus. Kemudian area kajian atau kata kuncinya yang pertama itu viscoelastic damper, kemudian irregular structure, kemudian machine learning, kemudian LTHA dan NLTHA, dan juga seismic control. Untuk literatur review, yang pertama jurnal pertama itu Optimization of Multiple Tune Mass Damper for Torsionally Coupled Irregular Buildings dari Structural Control and Health Monitoring 2019 Q1. Hasil utamanya yaitu drift torsional berkurang signifikan tetapi hanya fokus pada tune mass damper, tidak mencakup viscoelastic damper. Yang kedua yaitu Machine Learning Based Optimization of Viscous Dampers for Seismic Protection dari Engineering Structures 2021 Q1. Hasil utamanya itu machine learning meningkatkan efisiensi desain tetapi fokus pada viscous damper, bukan viscoelastic damper. Yang ketiga yaitu optimal design of viscoelastic damper in irregular high-rise building using response surface methodology dari Journal of Building Engineering 2020 Q1. Hasil utamanya yaitu metode menghasilkan pengurangan drift secara signifikan tetapi belum menggunakan Gaussian Process Regression. Yang keempat yaitu Gaussian Process Regression for Structural Response Prediction dari Structural Safety 2018 Q1. Hasil utamanya yaitu GPR memberikan prediksi akurat pada respons struktur tetapi aplikasinya untuk optimasi damper belum banyak diteliti. Yang terakhir yaitu Performance-Based Seismic Design of Buildings with Viscoelastic Dampers, a Direct Displacement-Based Approach dari Engineering Structures 2022 Q1. Hasil utamanya itu efektivitas tinggi pada gedung simetris, belum membahas pengaruh layout irregular pada optimasi letak dan jumlah damper. Kemudian untuk gap penelitian, yang pertama yaitu minimnya fokus pada struktur dengan layout irregular, yang dimana kita tahu bahwa kebanyakan studi masih membahas gedung dengan layout simetris, yang dimana struktur irregular yang memiliki kompleksitas lebih tinggi seperti torsional drift itu kurang dibahas. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya panduan untuk penentuan distribusi optimal. Penelitian sebelumnya banyak menghasilkan solusi optimasi tetapi tidak memberikan pedoman tentang bagaimana pola distribusi optimal dapat diterapkan di berbagai kondisi layout bangunan. Kemudian yang ketiga, optimasi VED dengan GPR itu belum banyak diterapkan. Yang ketiga, sebagian besar metode menggunakan algoritma genetika atau response surface metodologi, di mana GPR masih belum diterapkan pada konteks ini. Yang keempat yaitu biaya dan efisiensi yang belum dimaksimalkan. Pada penelitian sebelumnya lebih berorientasi pada reduksi drift tanpa menghubungkan hasil optimasi dengan efisiensi biaya yang dihasilkan. Kemudian saya akan menjelaskan untuk hubungan dengan tujuan penelitian saya. Yang pertama yaitu mengembangkan metode optimasi berbasis Gaussian Process Regression atau GPR untuk menentukan letak dan jumlah viscoelastic damper atau VED pada struktur beton bertulang dengan layout irregular. Yang kedua yaitu menentukan hubungan antar penambahan VED pada arah X dan arah Y untuk memahami distribusi optimal damper berdasarkan pola drift maksimum. Yang terakhir yaitu membandingkan performa struktur dengan optimasi GPR melalui analisis LTHA dan NLTHA baik dari segi kinerja struktur maupun efisiensi biaya. Kemudian hubungan dengan novelty. Yang pertama yaitu penggunaan GPR, di mana pendekatan baru untuk optimasi VED. Yang kedua itu fokus pada irregular layout. Penelitian menargetkan challenge tambahan pada gedung irregular seperti torsional drift. Kemudian yang ketiga itu integrasi analisis dan validasi, di mana kombinasi LTHA dan NLTHA untuk memastikan efisiensi biaya dan keandalan struktur. Yang keempat yaitu efisiensi biaya dan kinerja. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.